Hari pertama manasik calon jamaah haji tingkat Kabupaten Bojonegoro digelar di Gor Dabonsia Bojonegoro pagi ini Kamis 4 Mei 2023. Seluruh 1.486 calon jamaah haji asal Bojonegoro baik jamaah reguler maupun cadangan turut hadir pada kegiatan manasik tersebut. Manasik hari pertama meliputi sosialisasi informasi seputar haji, diantaranya informasi kebijakan pemerintah dalam negeri, kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, serta kesehatan CCH. Praktek manasik serta sosialisasi alur perjalanan haji akan dilaksanakan pada Jumat 5 Mei di tempat yang sama. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemenak Bojonegoro M. Abdullah Hafid mengatakan saat ini progres pelunasan biaya haji telah mencapai 88%, dengan sisa 171 CCH yang belum melakukan pelunasan, yang akan berakhir pada manasik hari kedua. Jika seluruh jamaah haji dapat melakukan pelunasan, maka pelunasan gelombang kedua tidak perlu diadakan. Bahwa jamaah haji Kabupaten Sidoro keseluruhan ada 1.486 atau 3 kloter. Dilengkapi ini paling banyak di antara kemarin-kemarin. Kalau kemarin itu hanya 2,5, sekarang ini 3 kloter. Alhamdulillah. Dari 1.486 itu 1.254 adalah jamaah haji porsi reguler, sedangkan yang cadangan 196. Untuk lansia sejumlah 36. Sampai hari ini sudah 88% yang melunasi, tetapi masih ada yang belum melunasi, mungkin belum tahu atau mungkin masih koordinasi dengan keluarganya. Dari jamaah haji reguler ada 112 yang belum melunasi dan 49 cadangan yang tidak atau belum melunasi. Oleh karena itu barangkali panjenengan ketemu dengan jamaah haji yang belum melunasi, bisa diinformasikan bahwa pelunasan sudah dibuka mulai seminggu 2 minggu yang lalu sampai terakhir besok tanggal 5, yaitu hari Jumat. Kalau sampai tanggal 5 tetap tidak melunasi, ya tetap kemungkinan tidak bisa berangkat. Informasi dari Jawa Timur, kalau pelunasan tahap pertama ini selesai, kuotanya terpenuhi, maka tidak dibuka gelombang pelunasan kedua. Artinya yang cadangan-cadangan semuanya masuk, bisa berangkat semua. Allahumma amin. Hafid juga mengingatkan agar CCH menjaga kesehatan dan mematuhi panggilan vaksin jika dipanggil, karena waktu persiapan sebelum terbang ke Tanah Suci tinggal sedikit. Diperkirakan CCH Bojonegoro akan berangkat ke Tanah Suci pada akhir Mei setelah CCH Wilter, Madura, dan Madiun. Bagi yang belum meningitis, bagi yang belum vaksin, kalau dipanggil oleh puskesmas harus segera datang. Karena waktu kita ini sangat mendesak sekali. Tanggal 23 Mei nanti itu sudah mulai pemberangkatan kloter pertama. 23 cara keluar di Bapak Antun Kali Doso itu kloter pertama. Kalau kita gelombang kita di urutan ketiga setelah filter Madura, filter Madiun, kemudian filter Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Ini perkiraan akhir Mei, nanti akan disampaikan
Dari Kanwil nanti berkelanjutan berapa, nanti yang menentukan soalnya Kanwil. Kita tahunya hanya perkiraan akhir Mei panjenengan sudah berangkat. Kepala Kantor Kemenak Bojonegoro Abdul Wahid menambahkan, tahun ini pemerintah dalam negeri meniadakan sistem jamaah pendamping dan gabungan untuk mengurangi antrian calon jamaah haji yang menunggu keberangkatan. Namun CCH terutama lansia tetap akan didampingi oleh pembimbing ibadah haji profesional dan petugas khusus lansia, serta dokter dan pendamping kesehatan. Selain itu, tempat duduk jamaah haji akan diatur sehingga CCH usia muda dapat mendampingi dan membantu CCH lansia. Dengan ini diharapkan kesempurnaan ibadah haji dapat terjaga. Tahun ini tahun jamaah haji lansia, maka kami membuat strategi buat kebijakan. Jadi jamaah haji saya tata di kursi. Jadi ada yang jamaah muda, lansia, jamaah muda, lansia. Sehingga ini di samping petugas haji kita sudah terlatih, sudah didiklat baik dari kesehatan maupun dari pembimbing, ketua dokter sudah diklat. Sudah dalam diklat itu sudah dikasih materi berbagai macam rekayasa kalau menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Nah, berupaya untuk membantu jamaah haji berjalan dengan sempurna. Nah, ini dalam rangka karena tidak ada pendamping, tidak ada penggabungan, maka kita kerahkan petugas haji dan dibantu oleh jamaah haji yang muda. Sehingga ini bahu-membahu bekerjasama dalam rangka untuk melaksanakan haji secara sempurna. Jadi jamaah haji ke jamaah kolektif kolegial kerjasama antara yang lansia dan yang muda saling membantu. Sehingga tidak ada jamaah haji yang merasa bahwa ini tidak terlayani. Nah, saya tekankan satu, jamaah haji disiplin kesehatan terutama, dan disiplin tentang aturan manasik haji dipelajari betul, didengarkan dan dipahami betul. Yang kedua, disiplin petugas. Sehingga petugas ini harus cepat betul-betul konsentrasi dan mengantisipasi cuaca yang ada di sana. Sehingga mempersiapkan jamaah haji betul-betul menjaga kesehatannya, dan jamaah haji juga betul-betul juga menjaga kesehatannya. Jadi ada sedikit pun keluhan segera untuk laporan kepada petugas haji kesehatan. Mereka ini sudah dididik dalam hal untuk menghadapi cuaca seperti apapun sudah siap tenaga kesehatan kita. Tanggal berapa tuh Pak? Sekitar tanggal 30-an. Jadi kita itu termasuk kloter per gelombang pertama, tapi setelah Wilker Madura, Madiun dan Bojonegoro yang ketiga. Ya kurang lebih dah 30-an lah. 3 kloter itu nanti penjadwalannya bagaimana aja Pak? Tiap kloter nanti penjadwalan sudah diatur di sana. Jadi di panitia asrama haji sudah mengatur jadwal sehingga jamaah haji ini keluar masuk. Ya, Madiun sudah keluar, Bojonegoro masuk, terus begitu berkarya. Sehingga tidak ada tumpang tindih. Makanya jamnya diatur harus disiplin. Jadi kalau jamaah haji yang dari nanti Madiun belum berangkat, kita tidak boleh masuk. Ya, jadi terus kloter ini diatur ya, langsung perputaran terus. Jangan sampai belum waktunya masuk asrama sehingga nanti penumpukan jamaah kita terlantar nanti. Karena terlantar duduk-duduk tidak punya hotel, tidak punya kamar, maka diatur ini. Sudah diatur sedemikian rupa oleh asrama haji. Dan ini asrama haji sudah ready. Pak, harapannya untuk pelaksanaannya haji tahun ini Pak? Harapan kami, karena kemarin kita mendapat reward dari Raja Arab Saudi ya, kita sebagai Indonesia dianugerahi sebagai penyelenggara haji yang terbaik seluruh dunia. Harap kita bisa mempertahankan penyelenggara haji terbaik di dunia ini. Kepada CCH agar tetap menjaga kesehatan dan mempelajari materi manasik dengan betul. Diharapkan CCH dapat tetap sehat selama berada di Tanah Suci dan siap untuk menghadapi berbagai kondisi. Diperkirakan CCH Bojonegoro akan berangkat pada 30 April dibagi dalam 3 kloter. Pihaknya berharap setelah Indonesia dianugerahi penghargaan sebagai penyelenggara haji terbaik di dunia oleh Kerajaan Arab Saudi pada ibadah tahun lalu, pihaknya dapat mempertahankan status tersebut. Dewi Safitri, Yuan Edu, Bojonegoro.